Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahma Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya tentang judul buku yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional. Nah, kalian bisa lihat di sini saya membuat PPT tentang hukum perdagangan internasional. Ini abstraknya. Kalian bisa lihat. Nah, langsung saja ya ke bab 9-nya. Kebetulan saya mendapatkan giliran di bab 9 dan bab 10. Nah, ini abstraknya. Bisa dilihat. Kita langsung saja ke bab 9-nya ya, tentang hukum perdagangan. Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan, General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Muatan di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara, tetapi juga dalam taraf tertentu. Aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antara pengusaha, menyangkut pula contoh yang terakhir ini adalah pengaturan mengenai barang, tiruan atau kepebenan. GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lainnya, WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran atau WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam menjanjikan WTO. Khususnya perjanjian mengenai jasa atau GATS, penanaman modal (TRIPS), dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual atau TRIPS. Tujuan GATT dapat tampak dengan jelas pada preambulnya, yakni 1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia, 2. Meningkatkan kesempatan kerja, 3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya. Pertama, sebagai tujuan perangkat ketentuan aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan, the rules of the road for trade. Kedua, sebagai satuan forum, wadah perundingan perdagangan. Di sini diupayakan agar praktik perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu. Liberalisasi perdagangan. Selain itu, GATT mengupayakan agar aturan atau praktik perdagangan demikian itu menjadi jelas, predictable, naik melalui pembukuan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturan. Nah, ini sejarah GATT. GATT dibentuk sebagai suatu dasar atau wadah yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa itu timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping Bank Dunia dan IMF. Hal ini dilakukan untuk mencegah terluangnya praktik proteksionisme yang berlangsung pada tahun 1930-an yang memukul perekonomian dunia. Seperti disebutkan di muka, pada waktu pembentukannya negara-negara yang pertama kali menjadi anggota adalah 23 negara. Ke-23 negara ini yang membuat dan merancang Piagam International Trade Organization, Organisasi Perdagangan Internasional, yang pada waktu itu direncanakan sebagai suatu badan khusus PBB.
Salah satu tujuan dari piagam ini adalah menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang didasarkan pada non-diskriminasi dan kebebasan tukar-menukar barang dan jasa. Dengan tujuan tersebut, serangkaian pembahasan dan perundingan telah berlangsung antara tahun 1943 sampai 1944, khususnya antara Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Pada tanggal 6 Desember, Amerika Serikat pertama kalinya mengusulkan perlunya pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional atau biasa disebut ITO. Tujuan organisasi ini menurut versi Amerika Serikat pada waktu itu adalah untuk menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditas, dan mengkoordinasi kebijakan perdagangan negara-negara. Usul pembentukan suatu organisasi perdagangan ini disambut oleh ECOSOC ya, Ekonomi dan Social Council. Badan khusus PBB ini menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan suatu konferensi. Untuk dimaksud itu, negara-negara berhasil membentuk suatu komisi persiapan. Persidangan komisi berlanjut di London dan tanggal 18 Oktober sampai dengan 26 Desember 1946. Nah, ini ketentuan perdagangan dalam GATT. Pertama, dan yang paling penting adalah GATT itu sendiri serta ke-38 pasalnya. Ketentuan kedua yang dihasilkan dari perundingan putaran Tokyo Round 1973 sampai 1979 adalah ketentuan-ketentuan yang mencakup anti-dumping, subsidi, dan ketentuan non-tarif atau masalah-masalah sektoral. Meskipun keanggotaan pada ketentuan kedua ini terbatas sifatnya, yaitu berkisaran 30-an negara. Namun demikian, negara ini menguasai sebagian besar perdagangan dunia. Yang ketiga adalah ketentuan mengenai multi fiber arrangements ya. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan GATT, umumnya terutama menyangkut tekstil dan pakaian. Nah, prinsip-prinsip GATT: prinsip most favored nation, prinsip national treatment, prinsip larangan restriksi, pembatasan kuantitatif, prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip resiprositas. Itu prinsip-prinsip GATT ya. Perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Sekitar 2/3 negara-negara anggota GATT adalah negara-negara yang sedang berkembang, yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Untuk membantu pembangunan mereka pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu Part 4 yang memuat 3 pasal. Ini pasalnya ditambah ke dalam GATT. 3 pasal baru di dalam bagian tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Bagian 4 ini mengakui kebutuhan negara sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan. Garis-garis besar ketentuan GATT. Pasal 1 berisi pasal utama yang menetapkan prinsip utama GATT, yaitu keharusan negara untuk menerapkan klausul most favored nation treatment pada semua anggotanya. Pasal kedua berisi tentang penurunan tarif yang disepakati berdasarkan penurunan tarif yang disepakati. Kesepakatan penurunan tarif dicantumkan dalam lampiran ketentuan GATT dan menjadi bagian dari GATT. Hubungan pemerintah dengan GATT
dan WTO. Indonesia mengakui bahwa sejak tahun 1948 aturan-aturan GATT telah terbukti mempunyai peranan besar dalam pengembangan perdagangan internasional. Manfaat yang dirasakan Indonesia dari pengaturan GATT adalah keberhasilan dalam mengembangkan ekspor, terutama ekspor non-migas. Indonesia telah menjadi antar GATT sejak awal. Sebagaimana negara yang memiliki kondisi khusus memerlukan perlakuan yang berbeda. Pro dan kontra terhadap perdagangan bebas. Dengan terbentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau Free Trade Area merupakan tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam memosisikan para produsen atau pelaku usaha lokal untuk domestik agar sejajar dengan para pelaku usaha dari lainnya dalam menghadapi pasar bebas, baik di kawasan regional ASEAN maupun di luar ASEAN. Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengatasi pasar bebas. 1. Pasar era perdagangan bebas dan era globalisasi. Setiap membuat kebijakan di bidang perdagangan internasional, demikian juga para pelaksanaan di lapangan. 2. Dari kecenderungan-kecenderungan yang telah berlangsung di arena internasional haruslah didasari bahwa kepentingan nasional perlu diperjuangkan dengan lebih baik dan aman dalam konteks saling ketergantungan semua bangsa, bukan dengan cara saling melemparkan masalah kepada negara lain. 3. Dalam era globalisasi, konsep kedaulatan harus dipergunakan dengan kearifan yang tinggi, mengingat konsep ini telah mengalami perubahan yang substansial. 4. Keanggotaan Indonesia dalam WTO merupakan suatu kenyataan hukum yang membawa konsekuensi dalam hak dan kewajiban. 5. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat berkepentingan agar hukum yang mengatur lalu lintas perdagangan internasional benar-benar ditegakkan. 6. Salah satu cara penegakan norma-norma hukum internasional adalah dengan mengoperasionalkan mekanisme penyelesaian sengketa serta menerapkan putusan-putusan yang dicapai secara efektif. 7. Setelah pemerintah meratifikasi perjanjian WTO, sikap yang diambil oleh para pembuat kebijakan sebaiknya diarahkan kepada suatu situasi persamaan hak dan kewajiban sebagai anggota WTO. 8. Usaha untuk menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan tertib untuk pula penyesuaian pada hukum dan peraturan perundang-undangan nasional setiap negara yang terkait dengannya. Slide ke-16 ya, tentang komitmen dan langkah pemerintah Indonesia mendukung liberalisasi perdagangan. 1. Kerjasama internasional dan prospek Indonesia ke depan. 2. Kebaikan ekonomi pasar bebas. 3. Kegagalan ekonomi pasar bebas. 4. Campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Slide selanjutnya, perbedaan perdagangan jasa dan perdagangan barang. 1. Most Favored Nation Treatment atau biasa disingkat MFN, Protecting Trade Specific Commitment. 3. Transparansi. 4. Peningkatan partisipasi negara yang sedang berkembang, developed country. 5. Integrasi ekonomi. 6. Liberalisasi bertahap. Nah, masuk ke bab 10. Letter of Credit atau biasa disebut L-C. Dengan semakin pesatnya aktivitas perdagangan internasional atau perdagangan antar negara seperti transaksi ekspor impor ditambah dengan jumlah serta harga yang cukup besar dan tinggi, maka dipastikan akan berbeda dengan transaksi lokal.
atau transaksi biasanya. Perbedaan tersebut terdapat dalam segi peraturan mekanisme pembayaran lain sebagai lain dan lainnya. Selain itu, dalam transaksi antar negara biasanya tidak dapat dilakukan secara pribadi. Maksudnya hanya secara antara penjual dan pembeli, karena dalam hal ini dibutuhkan pihak untuk membantu menangani lalu lintas pembiayaan dalam transaksi internasional ini. Transaksi antar negara, apalagi dengan jumlah dan harga yang besar serta tinggi, biasanya membuat suatu lembaga yang dapat digunakan sebagai perantara pembayaran guna memudahkan lalu lintas pembiayaan, bahkan dapat memberikan jaminan jasa aman terhadap penjual dan pembeli antar negara ini. Lembaga tersebut yakni bank-bank devisa yang bertugas melayani serta menerbitkan letter of credit atau biasa disebut LC. Pengertian letter of credit. Pada umumnya LC ini digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan kata lain, LC digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Akan tetapi LC bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan. Nah, dasar hukum LC. 1. Hukum LC di Indonesia. Poin A, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa. B. Surat Edaran Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur LC yang diterbitkan bank devisa oleh tunduk atau tidak pada UCP. Poin C, dan undang-undang, peraturan, instruksi maupun ketetapan lainnya yang sudah diterbitkan. Nah, ini poin kedua, UCP 600. UCP 600 Inform Custom and UCP 600 Inform Custom and Practice for Documentary Credits adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional best practice. Transaksi LC yang diterbitkan oleh ICC International Chamber of Commerce UCP berlaku efektif sejak 1 Juli 2007, mengingatkan pedoman sebelumnya UCP 500. Sejak tanggal tersebut, diharapkan semua bank yang menerbitkan LC baru mengacu pada UCP 600. Peranan LC. Poin A, memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor. Poin B, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor. Poin C, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan ya. Mekanisme LC. Buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. 2. Seller meminta buyer untuk membuka sebuah LC dengan memberitahukan term and condition yang biasa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. 3. Buyer meminta bank di mana rekeningnya berbeda, issuing bank, untuk membuka sebuah LC dengan memberitahukan term and condition yang biasa diterima serta nama advising bank yang menunjuk oleh seller. 4. Issuing bank membuka sebuah LC yang mengirimkan kepada advising bank sekaligus mengirimkan kopinya kepada buyer. Buyer mengirimkan kopi tersebut pada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa LC telah dibuka. Jika swing bank tidak mempunyai hubungan
koresponden dengan advising bank, maka buyer akan mencari bank koresponden sebagai perantara. 5. Advising bank menyampaikan L_C tersebut kepada beneficiary seller. Lanjutan. 6. Setelah barang atau jasa dipesan untuk dikirimkan, beneficiary seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam LC, dokumen ekspor. Jika dokumen telah siap, maka beneficiary-nya akan menyerahkan dokumen tersebut pada advising bank. 7. Advising bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat sesuai dengan kondisi LC, maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank untuk meminta pembayaran. Jika tidak, maka dokumen akan ditolak, akan dikembalikan kepada beneficiary serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. 8. Begitu dokumen diterima, issuing bank akan memeriksa kelengkapan dan sesuai dokumen yang diterima dengan term and condition di LC. Jika tidak sesuai, maka pembayaran akan ditolak. Jika sesuai, maka issuing bank akan membayar pihak beneficiary-nya atau seller melalui advising bank serta pengiriman dokumen tersebut ke pihak buyer. Dengan dokumen asli yang diterima dari issuing bank, pihak buyer akan mengambil barang atau jasa di custom. Tanpa dokumen asli tersebut, pihak buyer tidak akan bisa mengambil barang atau jasa tersebut. Pihak terkait dalam pembukaan LC. 1. Opener atau applicant. 2. Opening bank atau issuing bank. 3. Advising. 4. Beneficiary. 5. Negotiating bank. Keuntungan LC. 1. Keuntungan bagi eksportir. A. Kepastian pembayaran dan menghindari resiko. B. Penguatan dokumen dapat langsung dilakukan. Biaya yang dipungut biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada LC-nya. D. Eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam LC. E. Terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta. F. Kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Poin kedua, keuntungan bagi importir. Poin A. Eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar. B. Importir atau pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam LC. C. LC merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh karena teliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. D. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk keamanan yang pasti akan dipatuhi eksportir agar dapat menarik uang LC yang tersedia. Jenis-jenis letter of credit. 1. Revocable LC, irrevocable LC, irrevocable dan confirmation LC, clean letter of credit, documentary letter of credit, documentary LC dengan red clause, revolving LC, back-to-back LC, transferable LC, standby letter of credit.
contoh kasus. Nah, contoh kasus bisa dilihat di slide ya, di papan. Nah, langsung saja analisis ya. Transaksi LC tidak seharusnya ada ditetapkan perlakuan istimewa dalam memperoleh fasilitas LC dari Bank Century. Dan tidak semestinya ada campur tangan dari pemegang saham Bank Century tersebut. Seharusnya ada prosedur komprehensif khususnya menyangkut kemampuan atau kondisi keuangan perusahaan dijalankan oleh bank yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan perkreditan bank dan pedoman pelaksanaan kredit bank. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK juga mencatat adanya pelanggaran PT CSA terhadap kebijakan perkreditan bank dan pedoman pelaksanaan kredit yang dikeluarkan Bank Century nomor 20/SK DIR Century Romawi 4 2005 tanggal 21 April 2005. Pelanggaran itu terkait dengan tidak dibuatnya LRKU dan tidak ada perjanjian kredit beserta pengingkatan lainnya yang diperlukan. Pembeli PT Citra Senantiasa Abadi, penjual Bung SA Singapore Beneficiary, Bank Eksportif Dresdner Bank Switzerland, Singapore Bank Eksterland. Kondisi di mana antara penjual dan pembeli dalam aktivitas dibatasi oleh jarak jauh yang dilakukan lintas negara. Nah, pelaku LC diantaranya applicant beneficiary, issuing bank, advising bank, confirm bank, dan carrier yang memiliki peran dan juga fungsi masing-masing dalam kegiatan LC ini. LC juga memiliki jenis-jenis perjanjian dalam melakukan transaksinya yang berdasarkan kesepakatan bersama antara vendor dan buyer. Letter of credit atau biasa disebut LC memang memegang peran sangat penting dalam aktivitas bisnis atau transaksi antar negara. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikannya letter of credit LC atau LOC haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, universal dan prosedur dan situasinya. Hal ini juga sangat berpengaruh demi kelangsungan aktivitas bisnis. Sebaiknya untuk semua pihak agar berhati-hati untuk mengecek kelengkapan dokumen-dokumen lainnya sehingga terhindar dari resiko yang merugikan, sehingga barang-barang dan pembayaran akan terjamin keamanannya dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.